Oke, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fidelis Bentar Kaloka dengan NIM 23080100502. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu AI? Jadi AI merupakan suatu aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam sudut pandang manusia adalah cerdas atau dapat dipahami sebagai sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik dari manusia. Ruang lingkup dan implementasi artificial intelligence atau AI sangatlah luas, termasuk juga di dalamnya bidang pendidikan. Selanjutnya adalah definisi AI. Saya akan menjelaskan definisi AI menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut John McCarthy. John McCarthy menjelaskan jika kecerdasan buatan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diterapkan pada teknologi dengan tujuan untuk menirukan proses berpikir manusia. Tak hanya itu, AI di sini juga dimanfaatkan untuk mendesain mesin melakukan tugas atau perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah menurut Michael Heinlein dan Andreas Kaplan. Kedua ahli tersebut mengemukakan jika AI adalah kemampuan yang ada pada sistem untuk menafsirkan data yang masuk dari luar. Tujuan utama dari AI sendiri yakni untuk membantu pengerjaan tugas menggunakan teknologi yang lebih fleksibel. Setelah kita memahami mengenai definisi dari AI, kalian tahu nggak sih apa tujuan dari AI itu sendiri? Jadi tujuan utama dari AI adalah untuk meniru aktivitas kognitif manusia. Contohnya seperti belajar, penalaran, pengambilan keputusan, dan koreksi diri. Hasilnya, perangkat yang menggunakan AI dapat melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama adalah acting humanly, yang mana sistem tersebut dapat bertindak seperti manusia. Yang kedua adalah thinking humanly, sistem yang bisa berpikir layaknya manusia. Yang ketiga adalah thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat adalah acting rationally, yaitu sistem yang dapat bertindak secara rasional. Nah, setelah kita memahami mengenai definisi dan tujuan dari AI, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah perkembangan dari AI itu sendiri. Sejarah perkembangan AI dimulai pada tahun 1955. Pada akhir tahun 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Selanjutnya pada tahun 1956, John McCarthy dianggap sebagai bapak AI. Saat itu, ia mengusulkan definisi AI, yang mana AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, tahun 1958, McCarthy membuat bahasa program LISP yang digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, 1959, Nathaniel Rochester membuat program AI dengan nama Geometry Theorem Prover. Kemudian 1963, James Lakes, program yang mampu menyelesaikan masalah integral. Kemudian 1968, Tom Evan membuat sebuah program yang dapat menyelesaikan analogi geometris. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari artificial intelligence. Yang pertama adalah reactive machine. Sistem kecerdasan buatan ini tidak memiliki memori dan bersifat spesifik untuk tugas tertentu. Contohnya adalah Deep Blue, program catur buatan IBM. Deep Blue dapat mengidentifikasi bidak di papan catur dan membuat prediksi atau keputusan langkah. Namun lantaran tidak memiliki ingatan, Deep Blue tidak dapat menggunakan pengalaman sebelumnya untuk memberikan informasi pada kejadian atau permasalahan catur di waktu selanjutnya. Yang kedua adalah limited memory. Sistem kecerdasan buatan ini memiliki memori, sehingga mereka dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberikan informasi pada keputusan di masa depan. Beberapa fungsi dalam mobil yang bisa berkendara sendiri dirancang
dirancang dengan sistem AI ini. Yang ketiga adalah theory of mind. Sistem ini memiliki kecerdasan untuk memahami emosi. Jenis kecerdasan buatan ini dapat menyimpulkan keinginan manusia untuk memprediksi perilaku. Kemampuan tersebut membuat AI menjadi semakin dapat membantu pekerjaan manusia. Yang keempat adalah self-awareness. Jenis AI ini dapat memiliki rasa diri yang memberi mereka kesadaran. Mesin dengan self-awareness dapat memahami keadaan mereka sendiri saat ini. Jenis kecerdasan buatan tersebut untuk sekarang masih belum ada. Itulah jenis-jenis AI dalam kehidupan sehari-hari. AI sudah banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai pekerjaan. Lantas sebenarnya bagaimana contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari? Penjelasan tersebut akan kita bahas di chapter berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah mentor virtual. AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa, kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari, kembali layaknya seorang guru atau tutor. Salah satu contoh penerapannya adalah Blackboard, yang merupakan alat yang banyak digunakan di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Alat AI ini banyak digunakan para profesor atau dosen untuk mempublikasi catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan tes yang memungkinkan siswa dapat mengajukan pertanyaan dan tugas untuk proses penilaian. Alat ini bisa mengidentifikasi alasan di balik ketidakpahaman siswa dan bisa menawarkan solusi-solusi yang sudah dirilis oleh dosen dan diprogramkan sebelumnya. Sistem AI ini akan terus belajar dan memperbarui informasi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kendala yang dihadapi murid. Kemudian yang kedua adalah asisten suara atau voice assistant. Asisten suara atau voice assistant merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Contoh voice assistant yang umum dikenal seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan lainnya. Voice assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi soal, artikel, sampai buku dengan hanya berbicara atau menyebutkan kata kunci. Kemudian yang ketiga adalah smart content atau konten cerdas. Smart content merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital. Saat ini baik di sekolah, perguruan tinggi maupun perpustakaan umum, AI bisa menemukan dan mengkategorikan buku yang Anda cari secara cepat dan terstruktur. Bahkan akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang sedang Anda cari. Kemudian yang keempat adalah presentation translator. Teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan voice assistant yang mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Hanya saja presentation translator memiliki spesifikasi, yaitu kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang Anda inginkan. Sehingga pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, atau buku digital tanpa perlu membaca. Jadi dengan AI Speech Recognition ini, pengguna dapat mendengar dalam bahasa ibu mereka. Anda bisa membaca dan memahami jurnal, artikel, maupun buku dari bahasa apapun dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari penggunaan AI. Seperti yang kita ketahui, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kemajuan teknologi AI telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari industri, kesehatan, hingga hiburan. Namun, seperti teknologi lainnya, penggunaan AI juga dapat memiliki dampak yang begitu luas, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan AI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Misalnya dalam sektor industri manufaktur,
robot yang didukung AI dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. AI mendorong inovasi dalam berbagai bidang, misalnya adalah bidang kesehatan. AI digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru, mendiagnosis penyakit lebih akurat, dan mempersonalisasi perawatan pasien. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup. AI dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan berbagai cara, seperti menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi, memfasilitasi komunikasi, dan memberikan hiburan yang lebih pribadi. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dapat menganalisis data dalam jumlah yang begitu besar dengan cepat dan akurat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, dan keuangan. Adanya dampak positif, pasti juga terdapat dampak negatif. Adapun dampak negatif dari penggunaan AI adalah sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya lapangan pekerjaan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama pada pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang. Kemudian yang kedua adalah bias algoritma. AI dibuat dengan data yang ada, dan jika data tersebut mengandung bias, maka AI juga akan menghasilkan output yang bias. Hal ini dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial. Kemudian yang ketiga adalah privasi data. Penggunaan AI melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah yang begitu besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data dan keamanan informasi. Kemudian yang keempat adalah ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan kreatif. Contohnya saja ketika para siswa mengerjakan tugas menggunakan ChatGPT tanpa mencari sumber yang lain. Dari berbagai pembahasan yang sudah saya paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. AI memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa manfaat bagi umat manusia, terutama dalam bidang pendidikan, karena dapat memudahkan tenaga pendidik dan para siswa dalam proses belajar dan mengajar. Akan tetapi, kita juga perlu mewaspadai dampak negatifnya. Untuk memaksimalkan manfaat AI dan meminimalkan risikonya, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan materi yang telah saya buat. Kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh saya agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.